Peran dan keterlibatan perempuan Indonesia dalam perjuangan melawan penjajahan tidak bisa dipandang sebelah mata. Dalam sejarah Perang Aceh yang berkobar antara tahun 1873 hingga 1904 misalnya, ada nama Jut Nyadin, pahlawan perempuan nan tangguh yang gema dan api perjuangannya terus dikagumi hingga kini. Inilah kompleks pemakaman keluarga Bupati keturunan Prabu Gesan Ulun, Magam Gunung Puyuh. Di lokasi yang berjarak sekitar 500 meter dari pusat kota Sumedang, Jawa Barat inilah, lebih dari 110 tahun lalu, tubuh Jut Nyadin dimakamkan. Selain sehelai baju lusuh yang menempel di badan, tasbih, dan sebuah periuk nasi dari tanah. Jut Nyadin dibawa ke Sumedang pada tanggal 11 Desember tahun 1906 dalam status sebagai tawanan titipan pada Bupati Sumedang, Pangeran Surya Atmaja. Dalam kondisi tubuh yang telah renta dan menderita penyakit encok dan rabun, pahlawan Perang Aceh ini harus menjalani masa-masa akhir hidupnya di sebuah tempat pengasingan. Oleh Pangeran Arya Surya Atmaja, Jut Nyadin diserahkan kepada Kiai Haji Sanusi, seorang ulama besar Masjid Agung Sumedang untuk merawat Jut Nyadin. Disinilah dalam tubuh sakit-sakitan, Jut Nyadin menghabiskan sisa umurnya dengan mengajarkan berbagai pengetahuan agama Islam yang dikuasainya. Jut Nyadin lahir di Aceh Besar pada tahun 1848, dari keluarga bangsawan Aceh. Tahun 1862 ia menikah dengan Teuku Cek Ibrahim Lamka. Tapi kebahagiaan itu hanya bertahan sebentar. Teuku Cek Ibrahim Lamka meninggal saat peperangan melawan Belanda. Dari peristiwa itulah Jut Nyadin marah, dan bersaksi akan memerangi Belanda sampai darah penghabisan. 2 tahun setelah kematian suami pertamanya Jut Nyadin dipinang oleh seorang panglima perang bernama Teunku Umar. Sebenarnya Jut Nyadin tidak mau menikah lagi, tapi karena Teunku Umar mau mengizinkan Jut Nyadin berperang, barulah ia mau menikah. Mereka menikah tahun 1880 dan dikarunia seorang putri bernama Jut Gambang. Bersama suaminya Jut Nyadin mengobarkan jihad fisabilillah, atau perang di jalan Tuhan, untuk mengusir para kafir, sebutan bagi penjajah Belanda kala itu. Pada tahun 1988 film drama epos biografi sejarah Indonesia yang disutradarai oleh Eros Djarot. Film ini memenangkan Piala Citra sebagai film terbaik dalam Festival Film Indonesia 1988. Film ini dibintangi Christine Hakim sebagai Jut Nyadin, Piet Burnama sebagai Panglima Laut, Slamet Raharjo sebagai Teuku Umar, dan juga didukung Rudi Wowor. Pada saat perang berkecamuk, Teunku Umar pernah dikep sebagai pengkhianat, sebab dia menjadi komandan pasukan Belanda, pasca penyerahan dirinya beserta 250 laskarnya kala itu, di Kota Raja pada tahun 1893. Tuduhan itu ternyata tidak terbukti. Teunku Umar hanya mempelajari siasat musuh dari dalam. Strategi ini sukses membawa kemenangan pada setiap pertempuran. Marsose adalah pasukan khusus yang diterjunkan Belanda untuk melawan Teunku Umar dan peta perlawanan rakyat Aceh. Mereka memburu dan membantai rakyat Aceh, hingga pada tanggal 11 Februari tahun 1899, di Melaboh, Teunku Umar dijebak dan ditembak. Pasca meninggalnya Teunku Umar, Jut Nyadin mengambil alih tampuk kepemimpinan Perang Rakyat Semesta Aceh. Jut Nyadin selalu melancarkan serangan-serangan mendadak terhadap tentara Belanda. Mereka selalu berpindah-pindah. Tubuhnya kian renta, tapi semangat berperang terus meningkat. Meski bertahun-tahun bergerilya, semangatnya tak pernah padam.
Di tengah perjuangan yang terus dikobarkan, sahabat Cut Nyak-din yaitu Pang Laot, memberitahukan persembunyian Cut Nyak-din. Ini dilakukan karena ia kasihan dengan kondisi Cut Nyak-din saat itu yang hampir buta dan sakit-sakitan. Dia bertujuan agar Cut Nyak-din bisa menjalani pengobatan. Atas informasi itulah, pada tanggal 19 November tahun 1906 di tempat persembunyiannya, ia ditangkap oleh tentara Belanda untuk menjauhkan dirinya dari rakyat Aceh. Kemudian Cut Nyak-din diasingkan ke Sumedang, Jawa Barat. Di bumi Pasundanlah dia menghabiskan sisa umurnya. Masyarakat Sumedang hanya mengenalnya sebagai Ibu Perbu, yang berarti ratu atau orang suci, nama panggilan yang diberikan oleh Pangeran Arya Surya Atmaja. Barulah bertahun-tahun setelah wafatnya, masyarakat mengetahui bahwa sang Ibu Perbu adalah Cut Nyak-din, harimau betina dari Tanah Rencong.